Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini sudah pada piket semua? Sudah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Budi pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Silakan nanti angkat tangan. Amelia hadir? Oke, hadir. Rian Kirmanto hadir? Hadir. Maisan hadir? Hadir. Vanessa hadir? Hadir. Vika hadir? Sidik hadir? Lalu ada Upi? Oke, sudah hadir semua ya. Terima kasih. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat satu buah teks cerita pendek ya, atau cerpen. Kenapa hal ini kita lakukan? Tujuannya adalah agar kalian memproyeksikan ide atau gagasan kalian mengenai apa yang kalian rasakan. Karena cerita pendek ini kan ceritanya berhubungan dengan sehari-hari ya, biasanya ide dan gagasannya dari lingkungan kalian masing-masing ya. Agar kalian terbiasa menulis, terbiasa membaca ya, maka dari itu kita harus melakukan kegiatan hal ini. Kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai teks cerita pendek ya. Teks cerita pendek itu adalah sebuah teks ya yang berbentuk layar sastra, prosa ya, sifatnya itu fiktif memang, tapi menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik ya. Tapi bedanya cerpen dengan novel, nah terlihat di paling belakang. Coba Ibu mau tanya kepada yang namanya Adi ya, apa sih bedanya cerpen daripada novel? Dan novel bedanya apa? Ya, lebih panjang ya, dia pendek. Karena apa? Karena hanya terdiri dari 500 sampai 1000 kata. Tapi kalau novel dia itu babnya lebih dari itu ya. Bisa sampai beribu-ribu kata. Nah, jadi itu bedanya. Nah, cerpen itu punya yang namanya struktur. Pertama ada yang namanya abstrak ya. Ini garis besarnya dari cerita yang mau kalian ceritakan. Lalu ada yang namanya orientasi ya. Pembuka berisi pengenalan tokoh. Nah, kira-kira cerpen kalian itu tokohnya siapa, kerjanya apa, wajahnya atau perawakannya atau sifatnya seperti apa, tempatnya di mana, apakah di sekolah, di rumah, ya, tempat kerja atau pagi, siang, sore. Kemudian struktur yang ketiga adalah komplikasi, ya, berisi peristiwa tempat kerja atau pagi, siang, sore. Kemudian struktur yang ketiga adalah komplikasi, ya, berisi peristiwa kejadian yang bersangkut paut mulai berbenturan muncul adanya, ya. Jadi masalahnya itu muncul. Setelah itu baru ada yang namanya klimaks. Masalah kalian itu ada di puncaknya, ya, puncak permasalahan. Lalu ada evaluasi. Konflik itu diarahkan kepada pemecahan masalah. Tadi dari klimaks muncul evaluasi. Kira-kira jalan keluar dari masalah itu apa? Lalu ada juga resolusi. Nah, biasanya ini konfliknya itu sudah terselesaikan, diakhiri dengan boleh kalian mau mengakhirinya secara mengambang ya, atau pelakunya sedih, sad ending, atau kalian mau milihnya happy ending ya, atau bisa juga kalian maunya yang bergantung ya, bergantung bisa nanti di cerpen berikutnya nyambung. Nah, lalu ada amanat atau biasa juga disebut koda, ada juga reorientasi atau epilognya. Misalkan setelah dia ending, akhirnya mereka tiba-tiba muncul di stasiun, tiba-tiba mereka saling berpapasan, bisa epilognya seperti itu.
Nah, karakteristik dari cerpen, dia itu singkat tadi, kurang dari 1000 kata, yaitu sumber ceritanya adalah kehidupan kalian sehari-hari. Lalu, dibacanya itu sekali duduk, lalu alurnya tunggal dan tokohnya itu sederhana, ya, tidak seperti novel yang konfliknya itu banyak, udah diselesaiin, tiba-tiba ada permasalahan baru, ya kan, nah, seperti itu. Tapi kalau cerpen itu konfliknya tunggal, lalu ya udah, kalau udah terpecah masalah ya udah ending gitu. Nah, di sini ciri kebahasannya biasanya kalimatnya bermakna lampau, ya, kala itu, ketika itu, lalu menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, ya, sedang saat itu, setelah itu. Lalu menggambarkan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa, lalu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, lalu menggunakan kalimat kata kerjanya sifat, biasanya menggambarkan tokoh, keadaan, suasana, lalu menggunakan kata yang berkonotatif atau kiasan, ya, bisa juga menggunakan majas, ya. Ada simile, hiperbola, ada majas paradoks, ya, itu. Nah, kita akan melihat, setelah itu kalian ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Nanti silakan cermati cerpen yang sudah ibu akan kalian tonton, ya, nanti di YouTube, dan nanti juga kalian lihat kira-kira kalian dapat ide atau gagasan apa dari cerpen yang kalian tonton. Kira-kira judulnya apa, di mana, kapan, siapa, peristiwanya, lalu akhirnya itu seperti apa. Misalkan peristiwanya, lalu akhirnya, misalkan mereka akhirnya misalkan mereka pergi berlima, akhirnya endingnya pulangnya cuma berempat, berarti yang satunya lagi meninggal, ya. Enggak, kalau mati itu binatang, ya. Aku berasal dari keluarga berkecukupan. Ayahku bekerja sebagai kontraktor bangunan di daerah-daerah baru. Dan ibuku seorang ibu rumah tangga merangkap pemilik butik baju. Adikku duduk di kelas 3 SMP, dan tahun ini sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke SMA favorit pilihannya. Ceritaku dimulai saat aku memasuki bangku kuliah. Universitas pilihanku merupakan salah satu universitas ternama di negeri ini. Sehingga lebih dari separuh mahasiswanya adalah pendatang luar pulau, yang jauh-jauh kemari karena jaminan standar pendidikan dan prospek kerja yang bagus setelah lulus. Singkat cerita, suatu hari di semester kedua, aku janjian dengan teman-temanku untuk bertemu mengerjakan tugas kelompok di perpustakaan kampus. Setelah menunggu setengah jam, mereka belum juga datang, dan aku pun mulai kebosanan. Kebetulan saat itu di belakangku ada 2-3 grup mahasiswa yang dari gaya bicaranya dan berpakaiannya tampak bukan dari kota ini. Aku pun iseng-iseng tanpa pikir panjang ngepost di Facebook. Kenapa sih anak kampung sudah sampai ibu kota pakaian tetap kampungan? Memangnya di sini nggak sanggup beli baju baru? Heh, norak. Ups. Ya, jika dilihat sekarang, aku tahu betapa bodohnya aku. Tapi saat itu kupikir hanya teman-teman dekatku yang akan melihat dan balas berkomentar lucu. Sayang sekali, tidak. Malam itu juga, puluhan orang tiba-tiba sudah meramaikan postinganku. Memangnya kenapa dengan gaya pakaian anak kampung? Jangan sok, mentang-mentang dari kota, seenaknya menghina orang. Anak kampung kuliah bukan untuk bergaya. Kami datang jauh-jauh dibiayai orang tua untuk belajar. Heh, anak mana sih lo? Beraninya ngomong di sosmed aja. Jujur saja, aku tidak menyangka hal yang kukira sepele ternyata menjadi sebesar itu. Aku berusaha membalas komen mereka dan menjelaskannya. Tapi ternyata hanya memperburuk keadaan. Akhirnya postingan itu aku hapus. Tapi sudah terlambat. Postinganku sudah disimpan dan di-share kembali oleh orang banyak. Hari-hari berikutnya, postingan itu di-share oleh ribuan orang. Tidak hanya lewat sosial media, tetapi juga dalam bentuk gambar dan pesan lewat WhatsApp. Bahkan sampai ke orang-orang di luar kampus kami. Dan responnya semakin kasar, bahkan mengancam. Bapak dia kontraktor luar pulau kan? Boykot. Kalau nggak ada orang daerah,
dia juga nggak bisa makan. Mana sih anaknya? Pengen lihat deh dia secantik apa. Kasihan banget orang tuanya. Susah-susah gedein malah bikin malu. Buat kalian yang penasaran, dia anak ekonomi semester 2. Serbu! Panik. Aku langsung menonaktifkan akun Facebook dan sosial mediaku. Kalian boleh tepuk tangan buat aku. Aku sudah menyinggung sangat banyak orang di seluruh negeri ini dengan postingan itu. Bahkan sampai ada meme dan thread khusus untuk membahas betapa buruk dan tidak tahu aturannya aku. Tunggu dulu, itu belum semua. Aku juga sempat masuk ke berita. Aduh, pokoknya sangat memalukan deh. Aku dituding-tuding dan diteriaki orang saat berjalan di kampus. Dan teman-temanku hanya bisa geleng-geleng kepala atas kebodohanku. Pihak kampus juga turun tangan, mencecarku panjang lebar, karena aku sudah mencoreng reputasi universitas ini. Ayahku dan ibuku bahkan sampai malu karena postinganku sampai tershare di kalangan teman-teman mereka. Adikku marah, karena dia juga ikut diejek oleh teman-temannya di sekolah. Kehidupanku benar-benar berubah sejak itu. Ya, bagaimana videonya? Tadi ceritanya tentang apa? Hati-hati dengan media. Tadi yang tampak di sana lokasinya di mana? Ya, betul. Nah, lalu kapan terjadinya? Pagi, siang? Pagi, iya, juga kadang siang. Dan tadi juga ada ya, ketika dia mengeluh itu di bagian malam hari, ya. Dengan suasananya tadi ada yang sedih, ya kan? Lalu siapa tadi namanya? Sarah? Ya, namanya adalah Sarah. Kira-kira peristiwanya bagaimana? Ya, pertama-tama Sarah itu kuliah, ya kan? Lalu dia ke perpus. Dari perpus, nah Sarah ini ngapain? Dia posting foto yang pada akhirnya jadi viral dan lalu dibully. Nah, pada akhirnya endingnya adalah dia menyadari, ya kan, kalau hal tersebut adalah hal yang salah. Nah, makanya hati-hati dengan apa yang kamu ketik, karena di sosial media itu tidak ada, interpretasi orang lain itu bisa salah, ya, menafsirkannya. Makanya dari itu berhati-hati. Nah, hati-hati dengan apa yang kamu ketik, karena bisa balik lagi kepada diri kamu. Jangan sembarangan berkomentar di media sosial, karena kalau sudah dibagikan ke satu orang, nah itu bisa menyebar langsung secepat hilang, ya, langsung saja nyampe ke orang lainnya. Lalu dalam bersosial media juga harus bijak. Jangan sembarangan memposting sesuatu, boleh, tapi jangan terlalu oversharing. Orang lain mungkin ada juga depresi, ya. Kadang saya senang juga apa aja, ya perlu aja diposting, ya. Kadang lucu, dari hal lucunya atau apapun, tapi ya lagi kadang tidak semua orang itu senang dengan apa yang kita lakukan. Saya sudah membagikan satu buah LKPD kepada kalian. Nah, silakan kalian tulis. Nanti saya memberikan satu buah video kembali atau gambar. Kalian kira-kira ide dari gambar itu apa? Ya, diskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian, nah, reaksi dan koneksinya. Nah, dari ide tersebut silakan buat satu buah teks cerita pendek, ya, mengenai berarti tadi itu kan soal kuliah secara dunia maya, ya. Atau mungkin nanti tentang saya akan memberikan gambarnya itu tentang persahabatan. Kira-kira kalian silakan dengan mungkin punya pengalaman pribadi, punya sahabat yang baik, atau mungkin sahabatnya jadi diam-diam suka dan sebagainya, atau diam-diam dia nusuk dari belakang. Nah,
juga seperti itu. Kira-kira makna atau di endingnya akhir yang bisa diambilnya itu apa? Oke, bisa dapat dipahami? Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Nah, di sini ada saya memberikan gambar temanku selalu menempel denganku kemanapun aku pergi, ya. Jadi dia punya sahabat. Saat memasuki masa putih abu-abu, aku dan Tia sekolah di SMA yang sama. Bahkan di kelas yang sama. Dan karena sudah kenal, otomatis Tia memilih tempat duduk di sebelahku lagi. Ya, normal kan? Namanya juga teman lama di sekolah yang baru, pasti pingin bareng. Sesuai dengan hobiku, aku ikut serta ekstrakurikuler paduan suara. Dan di semester 2, tim kami menang pertandingan antar sekolah tingkat provinsi. Senang sekali rasanya. Bersama anggota tim lainnya, aku pun pergi merayakan kemenangan kami. Keesokan harinya, Tia mendiamiku dan memasang wajah datar sepanjang hari. Aku sempat bingung, apa yang terjadi dengan Tia? Aku sempat bertanya, tapi dia hanya diam saja. Pikirku, mungkin dia ada masalah keluarga dan butuh waktu untuk sendiri. Suatu akhir pekan, aku mengajak Tia keluar sekedar untuk mencari angin. Saat kami duduk-duduk di kafe, aku memintanya Kemana-mana bareng, atau mungkin kalian punya kegiatan yang beda, yang pada akhirnya kalian itu tidak bisa sama sekali bertemu. Nah, maka dari itu mungkin salah satu pihak merasa dia telah berubah, ya kan? Dia tidak mau berteman lagi denganku. Nah, pasti ada salah satu yang seperti itu. Karena manusia memang pada dasarnya itu ya pasti akan berubah. Mungkin kan namanya dia sibuk, pasti dia mengikuti kegiatan yang lebih baik, atau dia mungkin yang sesuai dengan kegiatannya dia. Yang pasti teman sejati itu ya walaupun nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, tapi kalau ketemu tetap asik, ya kan? Sama seperti dulu. Jadi jangan karena tidak bertemu maka kalian menganggap diri kalian dan dia tidak berteman kembali. Mungkin bisa berkomunikasi dengan baik lagi kembali. Oke, silakan kalian sudah saya dapatkan KPD-nya. Nah, di kolom sebelah kirinya silakan kalian dari video yang ditonton dapatnya apa peristiwanya, ya, judulnya apa tadi, di mana lokasi terjadinya, kapan, siapa, lalu peristiwanya apa dan endingnya seperti apa. Apakah mereka bersahabat kembali atau tidak? Lalu di sebelah kirinya silakan kalian buat cerita, ya, kalian diskusi dengan teman sekelompoknya bagaimana persahabatan kalian, atau boleh nih dari salah satu kelompoknya punya pengalaman menarik mengenai persahabatan. Nah, boleh pakai ide atau gagasannya dia, ya. Silakan dikerjakan dan setelah itu seperti biasa kita akan adakan presentasi di depan satu persatu. Silakan diskusi dengan teman sekelompok. Ya, di sebelah kirinya itu ceritanya tentang yang tadi kalian tonton. Nah, sebelah sininya yang reaksinya kalian buat kembali mengenai persahabatan. Kira kalian di kelompok ini saling bersahabat, ada sahabat, gimana nih persahabatan kalian kayak di video, tidak akan dia tok kamu punya momen kapan nih sama teman-teman? Bagian ini dari video yang sudah ditulis.
Maka nih di kelompok ini saling bersahabat, atau kalian punya sahabat yang tiba-tiba bermasalah sama kalian, gimana baikan, ya? Bahkan teman SMP atau di rumah, tiba-tiba karena beda sekolah jadi jarang main lagi, jadi kalian sampai kalian berubah. Gak bisa juga sahabat jadi apa? Kayak lagu, jadi teman dan sebagainya. Ya. Ada romance-nya. Ada yang korban friendzone, Bu. Kan banyak ya, Bu ya. Nah, bisa kayak friendzone kayak gitu. Iya, friendzone. Iya, itu friendzone. Terus sama baby angel ya, Bu ya. Ya mungkin konfliknya bagaimana? Cuma dianggap teman, ya kan? Nanti endingnya bagaimana? Nah endingnya apa? Begitu. Atau endingnya bisa happy ending kan tadi? Atau ngegantung, terserah kalian. Terus nggak dikasih kepastian ya, Bu ya? Iya. Sekolah, kafe, terus apa lagi ya? Bo, ini cerita lu ya, Bo. Ya, sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Cahyani. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan ide dari gambar yang yang Ibu Fitri barusan berikan. Judul dari cerpen tersebut adalah Sahabatku Selalu Menempel Padaku. Kejadiannya di sekolah, kafe, dan di bis. Kapan? Pas sekolah, pagi, siang, sore. Siapa saja yang ada di situ adalah Ayu dan Tia. Peristiwanya, Ayu memenangkan lomba paduan suara dan tidak memberitahu Tia, dan akhirnya Tia marah sehingga persahabatan mereka terpecah. Akhir dari cerpen tersebut, anding mereka pun berteman kembali dan saling memaafkan dan mencoba memahami satu sama lain. Dari cerpen tersebut, saya juga memiliki cerita pendek yang akan saya sampaikan. Nama saya Ardia, aku punya seorang sahabat bernama Bella. Bella dan aku adalah sahabat baik saat SMP. Meski berbeda kelas, aku dan Bella tetap berteman dengan baik. Ketika lulus SMP, Bella dan aku berjanji untuk satu SMA bersama. Namun sayang, aku tidak diterima di tempat yang sama sehingga kita jadi jarang berjumpa. Seiring berjalannya waktu, aku dan dia semakin menjauh. Dia sibuk dengan sekolahnya dan aku sibuk dengan proker sekolahku. Entah kenapa aku merasa dia yang menjauhi aku. Suatu hari aku coba untuk menghubungi Bella. Kita membicarakan tentang masa SMP kita dan bernostalgia bersama. Aku bersyukur dia masih mau berteman denganku. Aku dan dia menjadi dekat kembali meski jarak kita begitu jauh tadinya. Sekian dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan penjelasan mengenai cerita pendek yang mereka buat, bahwa memang kadang kita itu memiliki kesibukan masing-masing. Tapi mungkin kan kita sudah ada yang namanya sosial media, sudah ada misalkan WhatsApp, Telegram, atau Line. Nah, mungkin bisa saling berkomunikasi, menanyakan kabarnya biar tidak renggang hubungannya ya. Misalnya meski kita tidak bertemu tapi komunikasi harus tetap jalan ya. Terima kasih kepada setiap kelompok yang telah menyelesaikan tugas-tugasnya. Untuk itu, kenapa kita sih belajar tentang cerita pendek ya? Agar apa? Agar kalian bisa atau mampu menulis sebuah cerita dari pengalaman kalian sendiri, bahwa kalian itu pengalamannya banyak ya kan? Mungkin tadi dari gambar atau bisa juga dari orang lain yang cerita sama kalian. Nah, bisa kalian tuangkan ke dalam satu buah teks cerita pendek ya. Cerita ini biasanya kalau diomongin akan lupa, tapi kalau ditulis, nah kisah kalian itu akan abadi ya. Jadi oleh karena itu mungkin nih dari sekarang ya, apalagi sebentar lagi kita mau libur sekolah. Nah, dari libur sekolah ini, nah nanti mungkin kalian ada hal-hal menarik yang bisa kalian tuliskan menjadi sebuah cerita pendek aja. Kalian ceritanya kalian tulis di blog misalkan, nah jadi viral ya kan, mungkin bisa jadi dibukukan, bisa jadi film ya kan, ya viral jadi film. Nah, oleh karena itu ya mulai dari sekarang sedikit-sedikit hal yang kalian alami bisa kalian tuangkan dalam bentuk cerita ya.
Biar mungkin nanti 1 tahun 2 tahun yang akan datang kalian pas baca itu, nah ketawa-ketawa mengenang segalanya, ya kan? Nah, oke. Untuk sekian pelajaran hari ini. Nah, semoga apa yang dipelajari menjadi bermanfaat untuk kalian. Dan juga setelah ini, nah jangan lupa bahwa setelah pembelajaran cerita pendek nanti ada pembelajaran resensi atau teks cerita ulasan. Jangan lupa dibaca di rumah ya mengenai materi tersebut. Setelah itu saya akan memberikan evaluasi mengenai teks cerita pendek. Silakan nanti kalian kerjakan di akun Moodle kalian masing-masing ya. Di LMS SMK Pancakarya.sch.id. Setelah itu nanti akan saya cek jawaban-jawabannya di sana. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Silakan Budi pimpin doanya kembali. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ucapkan salam.